Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan kolaborasi dengan guru saya yang kemarin sempat terpapar virus corona, yang sampai masuk rumah sakit beserta ibu dirawat di isolasi, namun ibu ternyata telah berpulang karena penyakit itu, dan anak Pak Suwarno ini juga katanya juga ikut terpapar corona atau COVID ini. Nah, inilah yang mau kita minta sharing pengalaman Pak Suwarno bagaimana menghadapi ini semua, atau mungkin diawali dari proses perjalanan terpapar sampai bisa keluar. Dan ya tentu kita juga tahu ada isu-isu miring yang sempat menerpa Bapak, dan apa yang terjadi saat itu ke Bapak ketika melihat isu itu dan bagaimana Bapak menyikapi. Ya, mungkin itu yang perlu kita perlu cari informasinya, pengalaman selama mengalami COVID ini dan isolasi ini, kira-kira bagaimana itu, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Dino yang atas kerjasamanya ini. Jadi saya awali dengan pertama sekali saya mendapat COVID ini tidak tahu kapan kenanya, kapan tertularnya, tetapi pada awalnya pada hari Minggu tanggal 6 saya mengikuti kegiatan kegiatan pesta nikah di sebuah hotel, dan tentu saja ya menerapkan protokol kesehatan. Dan kembali dari pesta tersebut, kebetulan hujan deras dan di rumah kebanjiran, sebagian air masuk juga ke rumah, sehingga sampai di rumah kerja berat juga ya sih, membersihkan sisa-sisa air yang tergenang di dalam rumah. Dan besok harinya badan rasanya kok nggak enak, meriang ya. Istri saya juga rasanya badan nggak enak, meriang gitu kan. Nggak panas sekali, nggak, cuman meriang saja, badan nggak enak, lemes, gairah kurang ya, apa namanya itu, nggak batuk belum ya, batuk belum. Jadi kita makan obat biasa ya sambil istirahat. Setelah 3 hari kok rasanya badan ini makin lemes, makin nggak enak, makin nggak karuan gitu loh. Kepala pusing ya, badan ngilu-ngilu. Anak saya curiga, kebetulan ada rapid test diperiksa oleh anak saya, ternyata rapid test negatif. Dalam hati saya alhamdulillah negatif. Tetapi ya proses istirahat non reaktif ya, Pak? non reaktif ya, rapid testnya non reaktif, artinya negatif. Jadi dalam 2-3 hari kemudian istirahat lagi, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan. Jadi anak-anak saya mengambil kesimpulan, ayo kita ke rumah sakit aja Pak, katanya. Jadi berangkatlah hari Kamis, kalau nggak salah hari Kamis berangkat, tanggal berapa ya, 6, 7, 8, 9. Tanggal 9 berangkatlah ke rumah sakit Adamali. Saya, istri saya, kemudian adik saya kandung. Kebetulan adik saya ikut sama saya, yang ikut sama saya, dia juga meriang. Ya, jadi kami bertiga diperiksa di ronsen, diperiksa, diambil swab, dan ternyata hasil ronsen saya dan istri saya kok agak-agak mulai menuju agak-agak berkabut gitu loh, walaupun tidak banyak ya, berkabut. Itu diperiksa tes apa namanya itu, di ujung jari, di saturasi oksigen. Ternyata saturasi oksigen kok turun 85. Waduh, ini Dok, ini rasanya rawan ini kalau misalnya pulang. Nah, tadinya saya kepingin udah istirahat di rumah saja, saya bilang kan. Kalau bisa jangan, lebih bagus opname saja katanya. Karena ini saturasi oksigen agak menurun. Takut nanti kejadian makin menurun, sesak, rawan kali. Waktu itu saya nggak ngeh lah ya kalau misalnya COVID itu menyerang paru-paru begitu ganas gitu ya. Ya oke lah, opname, saya bilang kan. Terjadi proses opname, masuklah ke rumah sakit, dan memang karena mereka katakan kebetulan kamar pada penuh, yang pakai tekanan negatif lagi penuh. Kalau bisa
Kalau mau kami kirim ke rumah sakit lain, ya, rumah sakit lain. Jadi saya bilang jangan rumah sakit lain lah, karena saya tahu kan rumah sakit Adam Malik kan rumah sakit rujukan yang paling utama di Kota Medan. Ya saya bilang kalau kami di sini aja lah rumah sakit Adam Malik. Ya sementara belum ada kamar, Dok. Kami titip dulu lah di UGD dulu ya, biar di istirahat di UGD dulu, saya bilang. Dan istirahatlah saya sama istri saya di UGD, dipasanglah infus, ya, dipasang infus, dipasanglah oksigen ya kan, untuk menjaga saturasi oksigen supaya saturasi O2 supaya naik. Sesudah tengah malam kebetulan ada yang pindahkan dari kamar yang negatif itu, ada yang dipindahkan. Dapatlah kami kamar, saya masuk di kamar 8, istri saya di kamar 14. Terjadi proses perawatan, dipasanglah infus, pasang oksigen ya kan. Berlanjutlah itu beberapa. Dan kondisi saya makin lama kok rasanya kok agak sesak gitu ya, nyeri di dada sebelah kiri itu nyeri. Pas di bawah jantung itu nyeri macam, tapi kalau agak batuk. Kalau batuk macam diiris-iris, ya seperti diiris-iris. Macam, aduh sakit sekali ya. Dan saya tanya sama perawat bagaimana kondisi istri saya. Ibu kondisinya lemah sekali, Dok, katanya. Nggak mau makan, ya, nggak mau makan. Ya saya bilang ya pokoknya lakukan yang terbaik, saya bilang. Kalau usahakanlah paksa makan. Ya Dok, udah kami pasang sundi katanya kan. Oke, nggak apa-apa saya bilang. Cuman ingatkan sama rajin sambil ibu kalau masih sadar ya suruhlah ngaji, saya bilang ngaji, suruh berzikir ya kan, karena itu semua itu kan Allah yang punya kuasa, saya bilang. Ya Dok, nanti kami ingatkan kan, tapi usahakanlah paksa makan sama minum, saya bilang kan. Sementara obat-obatan yang masuk itu macam-macam masuk sama diri saya. Saya disuntik, kebetulan pada waktu dirawat di rumah sakit itu kan dilakukan pemeriksaan darah, hampir tiap hari diambil darah, hampir tiap hari dipasang EKG, dicek. Sementara monitor jantung tetap lengket di dada, tapi di EKG juga. Jadi mereka, Dok, ini kadar gula dokter kok tinggi kali katanya, pernah sampai 360. Ya kaget. Saya bilang saya nggak pernah sakit gula, nggak pernah sakit gula. Iya Dok, tapi tinggi kali katanya. Jadi infus yang dipasang sama saya itu infus untuk NaCl dipasang, insulin double dosis lagi malah dikasih, karena sampai 360 kadar gula saya kan, double dosis. Tambah lagi suntikan di bahu, disuntik insulin lagi 2 kali 1 hari. Belum lagi suntikan di perut, disuntik di perut 2 kali 1 hari untuk pengencer darah. Ya Allah, dalam hati saya hajab kali ini. Belum lagi lewat infus itu disuntik antibiotik, disuntik vitamin, disuntik lagi kortikosteroid. Ya Allah, ini betul-betul saya rasakan ginilah rasanya orang sakit yang berat ini, saya pikirkan. Kadang-kadang napas ini sesak juga loh. Sesak juga. Saturasi kadang-kadang turun 85 ya kan. Pernah 80. Ya gawat nih, saya pikir nih. Lewatlah saya ini dalam hati kan. Tapi saya yakin Allah akan tetap menolong kalau kita berusaha untuk meminta. Tetap saya berdoa, ya Allah, sehatkanlah saya bilang. Karena saya lihat istri berat, saya pun kondisi apa kan. Belum lagi, karena saya baca-baca di WA, tadinya saya nggak tahu kalau anak saya itu masuk rumah sakit. Saya kan kebetulan ada komunitas di SMA 1, kebetulan di SMA 1 itu ada juga dokter gigi. Kawan saya yang dokter gigi itu yang menganukan, semoga Dr. Suwarno dan keluarga sehat, dan juga Ananda Pepeng, anak saya panggilannya Pepeng, Ananda Pepeng bisa sehat dari perawatan. Loh, saya kaget loh, anak saya kok dirawat, saya pikir. Saya kontak anak saya, iya Pak, saya masuk rumah sakit di Royal Prima katanya kan. Ya Allah, anak saya pun positif. Ya saya cari informasi lagi yang lain, ternyata anak saya nama anak saya itu si Pandi, Ahmad Afandi. Dia dokter gigi kan. Ternyata dia positif. Kemudian anak saya yang nomor 4, Dr. Nurul Utami juga positif. Ya Allah. Belum lagi supir saya positif, pembantu saya positif. Aduh, saya pikir hajab lah ini, saya pikir habislah kami semua dalam hati saya kan. Tapi saya semua itu saya serahkan kepada Allah sajalah, semua mengatur. Saya berpan pada tanggal 6 rupanya istri saya nggak bertahan ya, istri saya diambil oleh Allah, kembali kepada Allah ya. Ya mudah-mudahan dia kembali dengan sahih. Tapi anak saya waktu itu anak saya pada waktu meninggal
meninggal istri saya, masih sempat dia ikut ke rumah sakit Adam Malik. Dan saya sendiri waktu diberitahu meninggal itu, saya sudah siap ya, saya sudah siap. Saya pun yang di keputusan Allah, saya sudah siap. Saya pikir ya saya nggak saya tangisi, tidak. Saya memang yang keluar ke air mata, tetapi saya pasrah, saya berserah diri. Ya Allah, kalau memang ini jalan yang kau tentukan, saya ikhlas, ya Allah. Saya di infus saya sementara diberhentikan, ya oksigen saya dibentikan, saya dibawa ke ruangan ke tempat istri saya meninggal. Ya saya ikut melakukan fardu kifayah dan alhamdulillah saya sempat bisa mensolatkan, walaupun sambil posisi duduk, ya saya mensolatkan sama anak-anak saya. Saya keluar 7 Oktober, jadi saya hampir 20 hari opname. Dalam masa saya perawatan itu, saya makan diberi bermacam-macam obat antivirus saya dapat, obat jantung saya dapat, vitamin saya dapat, disuntik juga berkali-kali. Kemudian saya tambah juga dengan obat-obatan yang obat herbal, yang obat dari Cina ya, sama habatus sauda, nggak lupa saya makan juga, saya konsumsi habatus sauda. Dan saya paksakan harus makan. Kuncinya sebenarnya istirahat harus cukup, kemudian harus makan, harus banyak minum, dan obat harus dimakan. Jangan nggak mau makan obat. Jadi saya dalam 1 hari saya makan obat 3 kali, mungkin 3 kali 12 atau 15 tablet. Yang ikut merawat saya itu ya terima ikut. Kemudian sahabat saya Dr. Jenudin Amir, dokter paru-paru juga ikut mensupport, Prof. Tamsil juga ikut mensupport. Ya nggak lupa juga Ananda Putra, radiolog, kebetulan dia selalu berkomunikasi dengan saya, kemudian berkomunikasi dengan orang rumah sakit. Kebetulan ada dia kan yang anak buah dia ikut merawat saya, walaupun perawat dia mensupport ya, alhamdulillah. Dia kirim juga madu, alhamdulillah, terima kasih pada Ananda Putra, dia kirim madu yang asli ya, itu saya konsumsi. Jadi madu juga saya masuk, obat Cina juga saya masuk, habatus sauda nggak lupa saya masuk, dan saya harus semangat. Dan pada hari obat Cina itu linhua itu ya Pak? Ya betul. 4 sekali makan, jadi 1 hari 12 masuk perut linhua itu. Pada waktu saya dirawat itu beberapa kali lakukan rapid test, lakukan swab. Dalam swab 2 kali di rumah sakit masih positif. Aduh, kok gawat kali ini, dalam hati saya kok masih positif, saya pikirkan. Jadi pada waktu tanggal 7 Oktober udah 20 hari saya dirawat kan. Dok, jatah dokter untuk swab nanti 3 hari lagi. Saya bilang kalau bisa ini harilah swab, saya bilang. Jadi dalam masa perawatan itu untuk memberi saya semangat dan untuk ya saya ambil hikmahnya saja. Saya kan karena dalam kondisi tergeletak saja tidak bisa mengambil wudhu ke kamar mandi. Jadi saya terpaksa tayamum. Dan memang untuk buang air kecil dia disuruh perawat mau dipasang kateter. Saya bilang jangan kateter. Sediakan saja pisport, saya bilang. Jadi saya terpaksa buang air kecil ya, pisport sambil terapalah dalam kondisi diinfus kan, udah sesak buang air kecil, saya turun ke sambil berdiri, saya buang air kecil, ya kan, ya terpaksa lah istinja yang pakai tisu saja lah, ya kan, darurat. Habis itu saya tayamum, karena nggak mungkin kamar mandi, infus kan terpasang, infusnya itu karena saya infus insulin juga, infus NPL juga kan, itu terpatok di tempat tidur, nggak bisa digeser, ya kan. Kadang-kadang kalau mau mandi, saya kepingin saya mandi kan, tiap hari saya usahakan mandi, saya panggil perawatnya, terus tolong dibuka dulu anunya ini yang infus insulin, saya bilang. Karena kalau infus yang NaCl kan bisa kita bawa. Saya minta tiang yang bisa digeser-geser. Nah, jadi kalau mau ke kamar mandi kan saya bawa lah sama tiang-tiangnya, saya kamar mandi tertatih-tatih lah ya, walaupun dalam kondisi lemah. Tapi karena saya pikirkan kalau nggak ke kamar mandi saya kan macam mana buang air besar, ya kan. Ya tetap saya usahakan harus dikeluarkan, karena saya pikir virus ini kalau nggak dikeluarkan dengan cara begitu nggak bisa, virusnya kan menyebar kemana-mana ya. Udah itu yang gula itu yang saya nggak habis pikir. Kebetulan ada dokter kalau nggak salah dokter Sapiti, lupa saya, dokter penyakit dalam yang konsultan diabetes kan. Kebetulan saya telepon, saya tanya, aku kok gula saya naik ya dok ya, saya bilang.
itu mungkin pengaruh virusnya itu Pak katanya. Karena mungkin badai sitokinnya itu mempengaruhi sistem kerja pankreas katanya. Bukan hanya paru-paru. Ini memang secara teori COVID ini kan dia menghajar paru-paru, menghajar kelenjar segala macam dihajar, semua dihajarnya. Yang termasuk butir-butir, sehingga butir-butir darah merah itu macam demam berdarah. Jadi bisa terjadi penggumpalan darah. Di situ terjadi penggumpalan darah. Jadi orang-orang yang sesak napas itu bukan karena saturasi oksigen menurun, itu bukan karena tersumbat lendir, tidak. Karena pembuluh darahnya itu tersumbat dengan emboli. Trombus. Trombus karena butir-butir darah merahnya itu jadi penggumpalan darah. Jadi selama ini pikir orang kan karena banyak menyumbat saluran napas dipikirkan, bukan. Ternyata pembuluh darahnya itu tersumbat oleh trombus yang kecil-kecil, trombus yang kecil, sehingga tidak bisa berproses secara normal. Itu kan saluran napasnya jadi lendir-lendirnya menumpuk, nggak bisa normal lagi, kerja paru-paru jadi nggak normal oleh karena oksigenasi akibat pembuluh darahnya sumbat. Itulah yang menghebat. Badai sitokin ini menghancurkan itu sistem reaksi antigen antibodi yang berproses itu. Nah, saya kebetulan berkawan dengan Prof. Bidasari, dia ahli darah di Asia sana. Dia kirim jurnal cerita tentang badai sitokin itu. Oh, begini rupanya kasusnya ini, saya pikir. Ya, makanya kita harus oksigenasi harus, ya. Sudah itu makanya disuntik di perut itu untuk pengencer darah itu. Untuk mengencer darah. Jadi 1 hari 2 kali saya suntik di perut. Bahkan dinaiknya lagi. Dok, ini dosisnya kita naikkan, Dok. Ya dalam hati saya udah parah kan, karena di dimer kan mengontrolnya dari dimer, hampir tiap hari diperiksa itu darah. Diperiksa di dimernya. Ternyata di dimernya tinggi sekali. Wah, ini harus dianukan, Dok. Nanti kalau enggak menggumpal darah anunya nih. Jadi oke lah, saya bilang hajar saja lah, saya pikir. Suntiklah tiap hari 1 hari 2 kali, ya kan. Halal haram kita serahkan sama Allah sajalah, ya kan. Karena dalam hati saya, kalau darurat apapun yang dilakukan, kalau misalnya bisa menolong kita, itu dimaafkan oleh Allah, saya pikir. Udah biarlah suntik-suntiklah, saya bilang. Jadi tiap hari suntik untuk mencegah itu tadi trombus. Jadi suntikan di perut itu untuk mencegah jangan terjadi penggumpalan. Jadi rupanya badai sitokin itu membuat kadar gula kita meningkat oleh karena kerja pankreas terganggu. Ya. Jadi sesudah saya bilang saya periksa swabnya dipercepat sajalah, saya bilang nggak usah nunggu 3 hari lagi, saya bilang. Oke lah, Dok, nanti kita lapor sama dokternya. Oke. Jadi ternyata oke. Jadi dilakukanlah pemeriksaan swab ulangan kan, sama di ronsen. Jadi alat ronsennya dibawa ke ruangan, bukan saya yang dibawa ke tempat ronsen. Alat ronsen yang portable dibawa ke ruangan. Jadi saya di ronsen di ruang tempat perawatan saya. Jadi dia bilang kan, nanti kalau kitanya kira-kira hasil basahnya itu ternyata gambaran paru-parunya membaik, bisalah pulang katanya kan. Nah, jadi di ronsen lah, jam 9 pagi kan di ronsen kan. Jam 2 dari kasih kabar. Dok, kayaknya udah ada perbaikan, saya katanya. Tapi memang kalau swabnya kan 3 hari, minimal 3 hari baru siap. Jadi saya bilang, oke, kalau memang sudah ada perbaikan, gimana? Bisa pulang? Boleh, Dok, kalau mau pulang boleh nanti sore. Ada saya telepon anak saya. Pulanglah saya kan. Dan saya pulang, anak saya yang di Royal Prima, saya telepon, Papa udah bisa pulang. Kamu macam mana? Belum, Pak, katanya, belum di ronsen orang itu. Ya udah nggak usah pulang dulu, saya bilang, nggak usah pulang dulu, biar dulu di ronsen dulu sama di swab dulu, baru oke, saya bilang kan. Jadi saya kan di swabnya hari Jumat, ya kan. Jadi saya pulang Jumat sore, dan anak saya dipulangkan hari Minggu atau minggunya kalau nggak salah, anak saya pulangkan. Seminggu kemudian saya tes ulang lagi, kebetulan dari Mikro USU kan melakukan pemeriksaan swab, ya kan. Diteleponlah petugas. Nanti saya datang aja ke rumah, Dok, katanya kan. Nah, jadi datanglah mereka ke rumah untuk melakukan swab. Jadi saya periksa swab
saya dengan anak saya periksa swab sendiri, sesudah seminggu positif kan, waktu positif yang lalunya saya periksa seminggu lagi, jadi tanggal kalau nggak salah tanggal 12, kira-kira tanggal 21 bulan Oktober, ya Oktober 21 Oktober periksa ulang lagi swab ya dari mikro USU. Kebetulan si Ramadan juga ikut di situ rupanya, Ramadan kita Ramadan Bestari di situ. Jadi saya siangnya di swab, besoknya dia kasih kabar hasil pemeriksaan swab dan negatif katanya. Alhamdulillah saya sama anak udah negatif, udah plong juga. Tapi ya walaupun sudah negatif, ya kita nggak sembrono lah ya, kita tetap jaga juga, pakai masker juga kalau kita berjumpa sama orang. Karena yang ditakutkan bisa apa namanya itu, serangan ulangan bisa. Reinfeksi bisa. Karena udah ada kejadian, ya lupa saya dokter siapa ya, reinfeksi dan meninggal. Kalau nggak salah dokter paru-paru, dokter Jarudi Sinaga, dokter tentara, udah pensiun dokter paru-paru, dia baru meninggal kemarin. Dia sudah pernah kena positif, udah sembuh, terkena lagi ulangan dan meninggal kemarin. Kemudian saya dapat kabar, jadi senior saya dokter paru-paru ya dari Binjai ya, Binjai. Ya, jadi sesudah negatif itu ya alhamdulillah saya kondisi makin bagus. Saya periksa gula sendiri, periksa gula, kolesterol, periksa asam urat. Saya periksa ulangan baru kira-kira 2-3 hari yang lalu saya periksa ulang, ternyata hasilnya di bawah 200 semua, ya asam urat pun bagus, kolesterol bagus. Pada waktu dirawat itu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula tinggi, ya kan, tensi pun tinggi pula. Ya Allah, gila juga ini dalam hati saya. COVID ngeri banget nih saya pikir. Semua dihajarnya. Jadi yang tadinya saya nggak pernah darah tinggi, nggak pernah sakit gula, kolesterol juga normal, pada waktu sakit semua tinggi. Semua tinggi. Waduh, gawat itu. Ngeri sekali ya nih. Virusnya ini ngeri sekali, menghajar semua. Makanya nggak boleh kita sepele, nggak boleh kita lengah lah, jangan kena lah. Berat sekali, sakit sekali. Saya yang saya rasakan sakit sekali itu dada sebelah kiri bawah, di bawah jantung ini, rasanya macam disayat-sayat, sakit sekali. Apalagi pada waktu kita batuk, aduh ya Allah, sakit sekali. Saya di kondisi rumah sakit, sesudah saya enak, sudah perasaan saya enak, saya berusaha sholat seperti biasa, saya ngambil wudhu sendiri, saya walaupun dalam kondisi infus ya, saya sorong itu kan, infus yang dengan tiang, saya ngambil wudhu di kamar mandi, saya sholat berdiri seperti biasa. Pada waktu sujud dan terbatuk, ya Allah sakitnya macam ditikam di dada sebelah kiri bawah, bukan di jantung. Nah, bukan di jantung kan, kita bisa merasakan nyerinya jantung dengan dekat. Pada waktu batuk sakit sekali. Rupanya di situ terjadi proses seperti mau jadi fibrosis. Kan memang ini COVID ini menyerang paru-paru bisa menyebabkan fibrosis. Ya bisa menyebabkan fibrosis. Jadi pasti mau peradangannya itu membuat jaringan itu lengket barangkali ya. Jadi pada waktu kita batuk dia meregang, sakit sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak lagi. Kan di kulit luar nih agak-agak pegel-pegel gitu lah ya, di daerah sini. Ini kan agak pegel aja sedikit. Jadi kalau digosok-gosok ini enak itu. Ya. Kalau di dalam paru-paru rasanya udah enggak ada lagi ya. Karena memang sudah saya pulang dari rumah sakit, saya selalu komunikasi dengan sahabat saya Dr. Jainuddin Amir. Makan aja cysteine katanya. Ada itu makan aja antiviral isoprinosin sama vitamin jangan lupa katanya. Kemudian makan antibiotik aja lah, azitromisin aja makan lagi saya katanya. Oke, Jadi saya makan azitromisin juga untuk antisipasi karena memang di rumah sakit nggak dikasih azitromisin. Yang dikasih antivirus. Jadi saya makan azitromisin. Kemudian saya makan asetilsistein, saya makan juga obat Lianhua itu tetap saya makan sama habatus sauda tetap saya makan. Dan yang lainnya lagi kalsium. Itu kalsium sama vitamin C dosis tinggi sama zinc. Itulah obat yang di salah satu obat yang memang harus dikonsumsi. Dan kebetulan anak saya berkawan dengan dokter Inke, spesialis anak, tapi dia anak
almarhum Prof Hairudin, Prof CPL itu berkawan akrab dengan anak Prof Zainuddin. Dia di tim COVID di USU. Jadi selalu berkomunikasi. Jadi dia anjurkan memang kalsium dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi, zinc jangan lupa katanya. Nah, sama Dr. Zainuddin juga saya komunikasi. Dan kira-kira apa yang perlu saya konsumsi? Azitromisin aja makan aja, paling nggak seminggu katanya. Jadi saya konsumsi juga azitromisin, isoprenosin, karena untuk antisipasi pneumonia. Karena bisa ini kan COVID ini bisa membuat radang paru-paru yang mengarah ke pneumonia dan bisa menyebabkan fibrosis. Nah itu yang ngeri kalau sempat terjadi fibrosis, waduh itu ngeri, ya kan? Mengkeret yang paru-paru itu yang bisa fatal. Ya, jadi saya konsumsi itu kira-kira seminggu. Alhamdulillah sekarang ini hanya saya obat yang untuk menjaga jantung saya lah, kan kebetulan jantung saya sudah dipasangi ring ya. Saya tetap konsumsi sama kalsium saya minum juga lah. Sama sayur-sayuran memang saya hajar aja, saya makan sayur-sayuran ya. Sama jaga gula. Alhamdulillah kadar gula udah stabil, nggak naik lagi. Kolesterol saya cek sudah normal. Kemarin saya cek kolesterol cuma 166, gula saya sudah makan 172, asam urat 6,1. Di dalam hati saya alhamdulillah udah stabil semua, dan ya alhamdulillah sekarang sudah mulai enak dan sudah lagi kerja, artinya sudah mulai lagi saya praktek walaupun ya dengan penjagaan lah. Ya saya praktek pagi kan kebetulan anak saya si Dokter Hari juga dia praktek sore. Ya jadi saling isi lah ya, karena kegiatan itu kan nggak bisa ditinggal. Karena pasien datang juga nggak bisa kita suruh pulang pasiennya. Tapi saya tetap persiapkan untuk cuci tangan pasien, saya cuci tangan, setelah itu masker saya tetap anukan sama face shield. Nah ya. Jadi intinya memang COVID ini memang betul-betul ada dan sangat ngeri sekali kalau kita kena ya. Makanya banyak orang-orang yang lengah bisa kecolongan, itu yang ngeri. Tetapi ingat, harus semangat, nomor satu semangat untuk hidup harus terus, dan jangan lupa semua itu penyakit itu datangnya dari Allah, maka kita mohon pada Allah dan ambil hikmah dari penyakit ini. Jadi selama saya dirawat di rumah sakit, saya ditawari untuk menghidupkan TV, ya sama perawat, Dok, TV-nya kita hidupkan ya, nggak usah saya bilang. Kalau saya hidupkan TV nanti saya nggak bisa ngaji, saya bilang. Jadi saya lebih banyak lagi membaca Quran. Saya ulangi lagi dari mulai juz 1 terus saya baca, habis saya ulangi lagi ya, habis 30 juz saya ulangi lagi. Itulah kerja saya selama berumah sakit. Ya alhamdulillah, saya mohon juga kepada Allah supaya dapat sembuhan, dan ya inilah ya sekarang ini saya bisa ngomong di sini karena memang 90% sudah sembuh. Ya, itulah dia. Jadi pengalaman ini mungkin bisa membagi nanti sahabat kalian, jangan sampai sepele, jangan sampai engah, tapi yakin semua itu datangnya dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkan. Tidak ada daya yang tidak kuat melainkan anugerah dari Allah. Saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.